Ilmu Penyakit Dalam untuk semester 8 Fakultas Kedokteran, Ilmu Penyakit Dalam. 1. Definisi ilmu penyakit dalam. Ilmu penyakit dalam adalah cabang kedokteran yang berfokus pada pencegahan, diagnosis, pengelolaan, dan pengobatan penyakit pada organ-organ internal tubuh tanpa prosedur bedah. IPD mencakup berbagai subdisiplin yang melibatkan hampir semua sistem tubuh, seperti kardiovaskular, pernapasan, gastrointestinal, endokrin, ginjal, darah, dan sistem imun. Dokter spesialis penyakit dalam disebut internis dan bertugas menangani pasien dewasa dengan penyakit akut maupun kronis. 2. Tujuan pembelajaran ilmu penyakit dalam di semester 8. Pada semester 8, mahasiswa kedokteran mempelajari IPD untuk memahami dasar-dasar fisiologi dan patofisiologi penyakit internal. Melatih keterampilan klinis dasar seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, dan diagnosis. Menguasai dasar interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Menyusun rencana terapi berdasarkan bukti medis, evidence-based medicine. Membiasakan diri dengan pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan pasien. 3. Ruang lingkup ilmu penyakit dalam. 3.1. Kardiologi, sistem kardiovaskular, penyakit jantung koroner, PJK, patofisiologi, terjadi akibat aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak pada dinding arteri koroner yang menyebabkan penyempitan lumen pembuluh darah. Tahapan PJK, angina stabil. Nyeri dada yang dipicu aktivitas fisik dan membaik saat istirahat. Angina tidak stabil, nyeri dada lebih sering, intens, dan terjadi saat istirahat. Infak miokard, penyumbatan total arteri koroner yang menyebabkan kerusakan otot jantung. Pemeriksaan diagnostik, elektrokardiogram, EKG, menunjukkan iskemia, ST depresi, atau infak, ST elevasi. Uji latih treadmill untuk mengidentifikasi iskemia saat aktivitas fisik. Angiografi koroner, visualisasi penyumbatan pembuluh darah. Pengobatan, akut, nitrat, antiplatelet, aspirin, antikoagulan. Trombolitik, jika infak akut. Jangka panjang, statin, S inhibitor, beta blocker, perubahan gaya hidup. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Klasifikasi, hipertensi primer. Tidak diketahui penyebabnya, 90-95% kasus. Hipertensi sekunder, akibat penyakit lain, seperti stenosis arteri renalis, feokromositoma, atau penyakit ginjal kronis. Komplikasi, stroke, gagal jantung, gagal ginjal, diagnosis,
Pengukuran tekanan darah 140/90 mm raksa. Pemeriksaan penyerta fungsi ginjal, kadar elektrolit, dan EKG. Manajemen modifikasi gaya hidup, diet DASH, olahraga. Penurunan berat badan, obat antihipertensi, ACE inhibitor, ARB, diuretik, CCB, kalsium channel blocker. 3.2 Pulmonologi, sistem pernapasan, asma patofisiologi, inflamasi kronis saluran napas yang menyebabkan hiperresponsivitas bronkus. Pemeriksaan, spirometri, penurunan FEV1, FVC. Uji bronkodilator, perbaikan fungsi paru setelah pemberian bronkodilator. Manajemen, kontrol jangka panjang, kortikosteroid, inhalasi, LABA. Serangan akut, bronkodilator short-acting, salbutamol, oksigen. Penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Patofisiologi, kerusakan alveolus akibat inflamasi kronis, seringkali dipicu oleh asap rokok. Tahapan PPOK berdasarkan spirometri dan kapasitas FEV1. Manajemen, berhenti merokok. Bronkodilator, terapi oksigen jangka panjang. 3.3 Gastroenterologi dan hepatologi, sistem pencernaan dan hati. Gastritis dan tukak lambung, penyebab, infeksi H. pylori, NSAID, alkohol. Pengobatan, PPI, omeprazol. Antibiotik, clarithromycin plus amoxicillin. Sirosis hati patofisiologi, fibrosis hati yang menyebabkan hipertensi portal. Komplikasi, ascites, ensefalopati hepatik, perdarahan varises. Pengelolaan, diuretik, ligasi varises, transplantasi hati. 3.4 Endokrinologi, sistem hormon, diabetes mellitus, DM. Jenis, DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, MODY. Komplikasi, mikroangiopati, retinopati. Neuropati, makroangiopati, penyakit jantung, stroke. Manajemen, pengelolaan insulin, perubahan gaya hidup, obat-obatan. Hipotiroidisme dan hipertiroidisme gejala, penurunan berat badan. Kelelahan pada hipertiroidisme, penambahan berat badan, konstipasi pada hipotiroidisme. Manajemen, levotiroxin untuk hipotiroidisme, antitiroid untuk hipertiroidisme. Penyakit Addison dan sindrom Cushing, penyakit Addison, insufisiensi adrenal, gejala meliputi kelelahan, penurunan berat badan, hipotensi ortostatik. Sindrom Cushing, paparan jangka panjang terhadap kadar kortisol tinggi, menyebabkan obesitas sentral, striae, dan hipertensi.
3.5. Nefrologi, ginjal dan saluran kemih. Penyakit ginjal kronis, PGK, stadium 1-5. Berdasarkan GFL, mulai dari penurunan fungsi ginjal ringan hingga gagal ginjal stadium akhir, ESLD. Komplikasi, anemia, hiperparatiroidisme sekunder, penyakit tulang ginjal. Manajemen, kontrol glukosa darah, dialisis, transplantasi ginjal. Gagal ginjal akut, GGA, etiologi, prerenal, hipovolemia, renal, nekrosis tubular akut, postrenal, obstruksi. Manajemen, terapi sesuai etiologi, rehidrasi, dialisis. Batu ginjal, nefrolitiasis. Gejala, nyeri kolik, hematuria, mual. Diagnosis, CT scan, urinalisis. Pengelolaan, peningkatan hidrasi, terapi nyeri, ESWL. Infeksi saluran kemih, ISK. Etiologi, bakteri E. coli. Gejala, disuria, frekuensi, hematuria. Pengobatan, antibiotik, pencegahan dengan hidrasi dan kebersihan. 4. Komponen pembelajaran, teori. Kuliah tentang mekanisme penyakit, faktor risiko, gejala, diagnosis, dan terapi. Studi literatur terbaru dan protokol penanganan berbasis bukti. Praktikum, pemeriksaan EKG. Interpretasi hasil radiologi, X-ray, CT scan, MRI. Tes fungsi organ seperti spirometri untuk paru-paru dan tes fungsi hati. Diskusi kasus, mahasiswa berdiskusi mengenai kasus pasien fiktif. Identifikasi gejala, diagnosis banding, rencana pemeriksaan, dan terapi. Simulasi dan observasi klinis, menghadapi pasien simulasi untuk latihan keterampilan klinis, observasi langsung di rumah sakit.